Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5. Pembahasannya yaitu tentang dua mapel, IPA sama Bahasa Indonesia. Kita tunggu, ini disusun oleh Bu Rizky sendiri ya. Ini PPT-nya untuk kalian pelajari, bisa diulang-ulang lagi kalau belum mengerti. Yang pertama untuk peredaran darah manusia, yaitu sebelum ke pembelajaran kita mengenal KD-nya terlebih dahulu. KD-nya yaitu 3.3 memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. KD 4.3 yaitu menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya ini ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu yang pertama jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Di sini ada gambarnya di sebelahnya. Nah, itu yang kedua yaitu anemia. Anemia adalah salah satu penyakit gangguan darah yang ditandai dengan kurangnya jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia. Ada gambarnya juga yang menunjukkan anemia ya. Nah, ini gejala-gejalanya itu sudah ada. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini ada hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 atau lebih. Di situ sudah ada gambarnya gimana gejala hipertensi pada umumnya. Yang keempat yaitu hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60. Di situ juga Bu Rizky cantumkan gambar dari hipotensinya ya. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 5, stroke. Stroke ini sudah umum ya. Stroke adalah gangguan berupa penyumbatan, penyempitan atau kerusakan pembuluh darah di otak. Ada gambarnya juga stroke ini. Yang keenam yaitu varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh bali atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Sudah ada gambarnya juga untuk memperjelas ya. Nah, itu. Lanjut ke hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada darah yang ditandai dengan darah sulit membeku. Nah, ini ada anak panahnya bagaimana hemofilia itu terjadi. Yang nomor 8 yaitu ada sklerosis. Sklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Dan ada anak panahnya di mana ada gambar sklerosis. Nah, kita lanjutkan ke talasemia nomor 9. Talasemia adalah penyakit keturunan karena adanya sel darah merah yang tidak normal. Ya, di situ sudah ada gambarnya, itu darahnya ada hubungannya, ada penyakit keturunan. Yang terakhir yaitu leukemia, di mana leukemia itu penyakit yang terjadi karena jumlah sel darah putih yang abnormal di sumsum tulang belakang. Di situ sudah ada gambarnya leukemia. Nah, itu. Oke, di sini sudah ada LKPD-nya. Nanti bisa di-print ya anak-anak di rumah bersama orang tua. Nah, ini setelah kalian melihat slide atau PPT mengenai tentang penyebab dan gangguan pada organ peredaran darah manusia, kamu tulis penyebab dan gangguannya pada organ yang telah kalian lihat. Tulislah cara mencegah terhadap gangguan alat peredaran darah. Nah, ini mind mappingnya untuk pengerjaan LKPD bisa di-print melalui LMS sekolah ya anak-anak ya. Dikerjakan bersama orang tua bisa. Dibantu.
Yang ini yang kedua KD Bahasa Indonesia, yaitu 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Pantun ya anak-anak. Lanjut, kita ke pantun. Apa itu amanat pantun? Makna amanat pantun adalah pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut. Nah, ini Bu Guru menjelaskan ya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat pantun adalah yang pertama, memahami karakteristik pantun, yang kedua, menentukan tema, yang ketiga, menulis isi, dan yang terakhir, menulis sampiran. Coba tirukan pembacaan pantun berikut. Ditirukan ya anak-anak. Buah nangka, buah durian, cepedak muda dibuat jamu. Buat apa kita berteman jika tak pernah main denganku? Ada lagi. Buah kelapa, dingin airmu. Nira di piring, tumpah kau buang. Buat apa main denganmu jika bermain pasti kau curang. Nah, di sini sudah anak lah, itu sudah ada 2 anak ya. Setelah kalian baca, coba kalian tentukan makna dan amanat pantun yang ada, yang sudah Bu Rizky bacakan, yang ada di atas itu ya, dua-duanya. Lanjut. Nah, kita ke LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Buatlah sebuah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Setelah membuat pantun, kalian membacakan pantun hasil karya kalian sendiri di depan kelas. Itu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ini tempatnya kalian untuk membuat pantun, ditulis pantunnya di situ. Bisa di-print, nanti saya kirimkan ke LMS sekolah ya. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu yang pertama, beberapa gangguan pada sistem peredaran darah, ada jantung koroner, anemia, hipertensi, hipotensi, varises, hemofilia, sklerosis, talasemia, dan leukemia. Yang kedua yaitu makna amanat pantun adalah pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut. Yang ketiga adalah langkah-langkah membuat pantun, yaitu yang pertama memahami karakteristik pantun, menentukan tema, menulis isi, dan menulis sampiran. Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak ada ya. Nanti diputar kembali, oke? Videonya dari Bu Rizky supaya kalian lebih mengerti. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mendengarkan dan dapat dapat mengulang kembali videonya yang dari Bu Rizky ini. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.